Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini di tengah pandemi seperti ini? Alhamdulillah semuanya baik ya, begitupun dengan ibu. Baiklah anak-anakku, karena ini pertemuan pertama kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ibu Lika Sari, kalian bisa panggil saya Ibu Lika. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai dosen mata kuliah konsep kebidanan. Nah, sekarang Ibu akan absen ya. Sambil absen, Ibu akan mengenal kalian satu-satu. Kita mulai dari urutan yang paling pertama. Nah, terima kasih ya. Hari ini hadir semua. Nah, tujuan kita belajar konsep kebidanan itu adalah sebagai bekal kita ke depannya di dalam menerapkan kepada masyarakat umum, terutama kepada pasien kebidanan dan keluarganya. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mengetahui keadaan fisik dan kesehatan. Tujuan pemeriksaan fisik. Secara umum, pemeriksaan fisik yang dilakukan bertujuan pertama, mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Yang kedua, menambah, mengkonfirmasi atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Ketiga, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Keempat, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan. Yang kelima, untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Nah, lanjut. Manfaat pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik memiliki banyak manfaat, baik bagi perawat itu sendiri maupun bagi profesi kesehatan lain. Di antaranya, 1. Sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosa. Kedua, mengetahui masalah kesehatan yang dialami klien. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat. Yang keempat, sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Kemudian, teknik pemeriksaan fisik. Teknik pemeriksaan fisik itu ada 4. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi yaitu memeriksa dengan melihat dan mengingat. Yang kedua, palpasi. Palpasi yaitu memeriksa dengan perabaan menggunakan rasa proprioceptif ujung jari dan tangan. Yang ketiga, perkusi. Pemeriksaan perkusi ini yaitu pemeriksaan dengan cara mengetuk permukaan badan dengan cara perantara jari tangan untuk mengetahui keadaan organ-organ di dalam tubuh. Yang keempat, auskultasi. Pemeriksaan mendengarkan suara dalam tubuh dengan menggunakan alat stetoskop. Kadang juga biasa kita gunakan lenek kalau di puskesmas. Kemudian pemeriksaan fisik persisten, yaitu 1. Pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, denyut nadi. Yang ketiga, suhu tubuh. Kemudian pernapasan. Lanjut, pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan fisik head to toe dilakukan setelah kita mengukur tanda-tanda vital seperti yang pemeriksaan kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut, dan leher. Pada pemeriksaan kepala, tujuannya kita memeriksa kepala yaitu untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala, mengetahui kelainan yang terdapat pada kepala. Kemudian pemeriksaan wajah, kita melihat warna kulit, pigmentasi, bentuk, dan kesimetrisan. Kemudian pemeriksaan mata. Tujuan dari pemeriksaan mata ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata, mengetahui adanya kelainan pada mata. Kemudian
pemeriksaan telinga. Tujuan dari pemeriksaan telinga ini yaitu mengetahui keadaan telinga luar, saluran telinga, gendang telinga, dan fungsi pendengaran. Kemudian pemeriksaan hidung dan sinus. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk dan fungsi hidung, menentukan kesimetrisan struktur dan adanya inflamasi atau infeksi. Kita lanjut ke pemeriksaan mulut dan bibir. Tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui kelainan pada mulut. Lanjut lagi pemeriksaan leher. Tujuannya yaitu menentukan struktur integritas leher, mengetahui bentuk leher serta organ yang berkaitan. Kemudian memeriksa sistem limfatik. Kita lanjut ke pemeriksaan dada dan punggung. Tujuannya yaitu kita mengetahui bentuk, kesimetrisan, ekspansi, keadaan kulit, dinding dada, mengetahui frekuensi, sifat irama dan pernafasan. Kemudian dada dan aksila. Tujuan dari pemeriksaan dada dan aksila ini yaitu mengetahui adanya massa atau ketidakteraturan dalam jaringan payudara, mendeteksi awal adanya kanker payudara. Lanjut lagi ke pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini bertujuan untuk memperoleh data dasar tentang otot, tulang, dan persendi untuk mengetahui adanya gerakan-gerakan pada perut. Kemudian pemeriksaan ekstremitas atas, bahu, siku, dan tangan, yaitu untuk mengetahui memperoleh data dasar tentang otot, tulang, dan persendian, mengetahui adanya mobilitas, kekuatan, atau adanya gangguan pada bagian-bagian tertentu. Kemudian pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu panggul, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Setelah diadakan pemeriksaan ekstremitas bawah, kita mengevaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan didokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Kemudian pemeriksaan genitalia. Alat genitalia ini seperti alat genital, anus, dan rektum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya abnormalitas pada genitalia, misalnya varises, udem, tumor atau benjolan, infeksi, luka atau iritasi, atau pengeluaran cairan atau darah. Kemudian kita melakukan perawatan genitalia. Kemudian kita mengetahui kemajuan proses persalinan pada ibu hamil atau persalinan. Kemudian pemeriksaan rektum. Tujuannya dari pemeriksaan rektum ini adalah mengetahui kondisi anus dan rektum, menentukan adanya massa atau bentuk tidak teratur dari dinding rektal, kemudian mengetahui integritas sphincter anal eksternal, kemudian memeriksa kanker rektal, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, baiklah, pertanyaannya sangat bagus. Apa tujuan palpasi pada abdomen? Nah, tujuan palpasi pada abdomen ibu hamil itu yaitu 1. Memperkirakan usia kehamilan. 2. Pemantauan pertumbuhan janin. 3. Penentuan letak janin, posisi janin, dan bagian bawah janin. Nah, jadi pemeriksaan fisik ini biasanya nanti keluar di ujian ya. Jadi anak-anakku harus mempelajari kembali apa yang ibu sudah berikan. Tugas kalian hari ini yaitu membuat makalah tentang pemeriksaan fisik. Minggu depan kita kumpul ya. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.